Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى مذكرا بذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kemuliaan salat Jumat yang penuh berkah pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu ajaran Islam yang sangat ditekankan adalah silaturahmi. Kata silaturahmi berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata silah yang berarti hubungan atau ikatan, dan rahim yang berarti kandungan atau kerabat. Secara istilah, silaturahmi dapat diartikan sebagai upaya menjalin, mempererat dan memelihara hubungan baik dengan kerabat, keluarga dan sesama muslim secara umum. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memelihara hubungan silaturahmi. Bahkan Allah mengaitkan perintah bertakwa dengan perintah menjaga hubungan rahim, menunjukkan betapa agungnya kedudukan silaturahmi dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW juga sangat menekankan pentingnya silaturahmi dalam berbagai sabdanya. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini memberikan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan kerabatnya. Allah akan meluaskan rezeki mereka dan memberikan keberkahan dalam usia mereka. Rezeki di sini tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga meliputi kesehatan, ketenangan hati, dan kemudahan dalam segala urusan.
Demikian pula, panjang umur tidak hanya berarti bertambahnya tahun kehidupan, tetapi juga keberkahan dalam setiap detik yang dijalani, sehingga hidupnya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, Islam sangat mencela perbuatan memutus tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahimi." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peringatan yang keras ini menunjukkan betapa besar dosa dan bahayanya memutus hubungan dengan kerabat. Perbuatan ini tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga dapat menghalangi seseorang dari rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, silaturahmi tentu memiliki banyak keutamaan dan manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang pertama adalah mendatangkan ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang menjaga silaturahmi atau hubungan baik dengan sesama, terutama dengan keluarga dan kerabatnya. Ridha Allah adalah puncak dari segala kebahagiaan dan keberuntungan seorang muslim. Ketika Allah meridhoi seorang hamba, maka segala urusannya akan dimudahkan, hatinya akan tenang, dan ia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Salah satu jalan untuk meraih ridha Allah adalah dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan arham atau kerabat. Dalam perspektif Islam, hubungan kekerabatan bukanlah sekadar ikatan biologis, melainkan juga ikatan spiritual dan sosial yang sangat ditekankan. Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, kemudian mengembangkan keturunan menjadi berbagai suku dan bangsa. Di antara mereka terjalin hubungan darah dan nasab yang menuntut adanya kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa menjaga silaturahmi merupakan manifestasi dari keimanan yang sempurna. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan senantiasa berusaha untuk berbuat baik kepada sesamanya, terutama kepada keluarga terdekatnya. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan dan akan memberikan balasan yang setimpal. Kemudian yang kedua adalah meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Silaturahmi adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan keberkahan usia. Janji Allah dan Rasul-Nya adalah kebenaran yang tidak diragukan. Namun, bagaimana silaturahmi dapat memberikan dampak sedemikian besar dalam kehidupan seorang muslim? Para ulama memberikan beberapa penjelasan terkait hal ini. Rezeki yang berkah. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Ketika seseorang menjaga hubungan baik dengan kerabat, ia akan mendapatkan dukungan, bantuan, dan kemudahan dalam berbagai urusannya. Seringkali rezeki datang melalui perantara orang-orang terdekat. Selain itu, hati yang tenang dan hubungan yang harmonis akan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga memudahkan datangnya rezeki yang berkah. Keberkahan dalam rezeki berarti rezeki tersebut bermanfaat, membawa kebaikan dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Umur yang berkah. Panjang umur di sini tidak selalu berarti bertambahnya jumlah tahun kehidupan secara harfiah. Lebih tepatnya, yang dimaksud adalah keberkahan dalam usia. Orang yang menjaga silaturahmi cenderung memiliki kehidupan sosial yang aktif dan positif. Hal ini dapat memberikan dampak psikologis yang baik, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, orang yang gemar bersilaturahmi akan dikenal baik oleh banyak orang, sehingga namanya akan tetap dikenang dan amal jariahnya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu bentuk panjang umur dalam perspektif Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga adalah menghapus dosa dan kesalahan. Dengan saling mengunjungi, memaafkan, dan berbuat baik kepada kerabat, dosa-dosa kecil kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dalam Islam terdapat berbagai cara untuk menghapus dosa-dosa. Salah satunya adalah melalui silaturahmi yang diiringi dengan perbuatan baik, saling mengunjungi dan saling memaafkan. Saling mengunjungi kerabat, terutama yang sedang sakit, dalam kesulitan, atau telah lama tidak bertemu, adalah amalan yang sangat dianjurkan. Tindakan ini
menunjukkan perhatian dan kasih sayang, serta dapat mencairkan kekakuan dan menghilangkan ganjalan di hati. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan menjenguk orang sakit, yang juga berlaku dalam konteks silaturahmi secara umum, bahwa orang yang menjenguk akan senantiasa berada dalam rahmat Allah hingga ia kembali. Rahmat Allah inilah yang dapat menjadi sebab ampunan dosa. Saling memaafkan dalam interaksi antar manusia, terutama dalam lingkup keluarga dan kerabat. Perselisihan dan kesalahpahaman adalah hal yang wajar terjadi. Islam mengajarkan untuk bersegera memaafkan kesalahan orang lain, terutama kerabat. Memaafkan tidak hanya membersihkan hati dari dendam dan kebencian, tetapi juga dapat menjadi sebab ampunan dosa bagi yang memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Berbuat baik atau ihsan, berbuat baik kepada kerabat, baik dengan harta, tenaga maupun perkataan yang baik, adalah amalan yang sangat mulia. Islam sangat menekankan ihsan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kekeluargaan. Dengan berbuat baik, kita tidak hanya menyenangkan hati kerabat, tetapi juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Pahala inilah yang dapat menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita. Poin yang keempat adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Silaturahmi mempererat tali persaudaraan sesama muslim, menghilangkan rasa dengki dan permusuhan, serta menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi. Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ikatan ini lebih kuat dari sekadar hubungan darah atau kesamaan nasib. Silaturahmi memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat muslim secara luas. Mempererat tali persaudaraan. Silaturahmi adalah sarana untuk saling mengenal, memahami, dan mendekatkan hati antar sesama muslim. Dengan saling mengunjungi, berbagi kebahagiaan dan kesedihan, serta membantu dalam kesulitan, ikatan persaudaraan akan semakin kuat dan kokoh. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi adalah salah satu cara untuk mewujudkan bangunan persaudaraan yang kokoh tersebut. Ketika hubungan antar sesama muslim renggang, mudah sekali muncul rasa dengki, curiga, dan permusuhan. Namun dengan silaturahmi kita berkesempatan untuk saling berinteraksi secara positif, menghilangkan prasangka buruk, dan memahami sudut pandang masing-masing. Saling memaafkan dan berlapang dada dalam menerima perbedaan akan menumbuhkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat muslim. Dengan demikian, silaturahmi bukan hanya sekadar hubungan sosial, tetapi juga merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat muslim yang kuat, solid, dan penuh kasih sayang. Kemudian, poin yang kelima adalah mendatangkan keberkahan dalam keluarga. Keluarga yang saling menjaga hubungan baik akan diliputi keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk individu dan membangun peradaban. Keharmonisan dan keutuhan keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar anggotanya. Silaturahmi adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang berkah, tenang, dan bahagia. Keberkahan dalam keluarga berarti adanya kebaikan yang terus bertambah dan langgeng. Keluarga yang saling menjaga hubungan baik akan dilimpahi rahmat dan karunia Allah. Anggotanya akan saling mendukung, membantu, dan mengingatkan dalam kebaikan. Rezeki yang diperoleh akan terasa cukup dan bermanfaat, serta terhindar dari berbagai masalah dan musibah. Ketenangan dalam keluarga akan menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam keluarga. Tidak ada dendam, permusuhan, atau saling curiga. Setiap anggota keluarga merasa diterima, dihargai, dan dicintai.
komunikasi yang baik terjalin sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan. Kebahagiaan dalam keluarga yang hakiki tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kualitas hubungan antar anggota keluarga. Keluarga yang saling menjaga silaturahmi akan merasakan kebahagiaan yang mendalam karena adanya rasa saling memiliki, saling mendukung dan saling berbagi. Kebahagiaan ini akan terpancar dalam setiap aspek kehidupan keluarga, menciptakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap anggotanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merenungkan kondisi silaturahmi di antara kita saat ini. Terkadang kesibukan dunia, perbedaan pendapat, atau bahkan masalah sepele dapat menjadi penghalang bagi kita untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun kerabat. Padahal dalam Islam tidak ada alasan yang dibenarkan untuk memutuskan tali silaturahmi kecuali jika hubungan tersebut membawa kepada kemaksiatan atau kerusakan agama. Bahkan Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat mulia dalam menjaga silaturahmi, termasuk kepada kerabat yang mungkin berbuat buruk kepada beliau. Beliau senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan dan berusaha untuk terus menjalin hubungan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa menjaga dan mempererat tali silaturahmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rada 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة